wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, yaitu Ibu Elis Badariah, SEMM, dan tak lupa teman-teman kelas A yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, salah satunya yaitu nikmat sehat dan afiat, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran kali ini meskipun dengan cara daring. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu dosen mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, yaitu Ibu Elis Badariah, SEMM, yang telah memberikan waktunya kepada kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teori-teori klasik ekonomi pembangunan. Baik, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang mulia, sebagai moderator. Ada pemateri pertama yaitu Iqbal Maulana, pemateri kedua yaitu Khairunisa Safitri, pemateri ketiga ada Khairun Naja, pemateri keempat ada Khoriyah, pemateri kelima ada Husnia Safitri, pemateri keenam ada Uswatun Hasanah, pemateri ketujuh ada Salsabila Ardila, pemateri ke-8 ada Saputri, pemateri ke-9 ada Siti Khairutunisa, dan pemateri terakhir ada Novik. Sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke presentasi pertama, yaitu Iqbal Maulana. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya Iqbal Maulana, NIM 2000157, akan membacakan materi tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mengandung pengertian yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural, seperti perubahan pada fondasi kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Umumnya, pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya. Irwan dan M. Saparmoko 1988 dalam Hartono 2008. Keterkaitan antar wilayah dan teori Myrdal. Suatu wilayah tidak hanya merupakan suatu sistem fungsional yang berbeda, tetapi juga merupakan suatu sistem sosial, ekonomi maupun interaksi fisikal. Sistem jaringan ini terbentuk oleh adanya pergerakan timbal balik yang merupakan kontak masyarakat antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Keterkaitan wilayah dapat berupa keterkaitan fisik, keterkaitan budaya, keterkaitan ekonomi, keterkaitan pergerakan penduduk, keterkaitan teknologi, keterkaitan sosial, keterkaitan politik, serta keterkaitan administrasi. Teori ekonomi klasik. Teori pembangunan Adam Smith. Adam Smith bapa dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya, yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor menentukan nilai atau harga suatu barang. Bukunya Thinking Theory into the Nature of Process of World Nation, yang tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian itu tumbuh. Baik, Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi, yaitu pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi. Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja, penghematan waktu dalam produksi barang, dan penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Saya Horia, nomor NIM 20642, sebagai pemateri selanjutnya. Teori Ricardian. Menurut teori ini, dalam perekonomian terbuka, defisit anggaran atau program jaminan sosial sebuah negara kecil akan memiliki efek yang dapat diabaikan pada tingkat bunga real di pasar modal internasional. Ricardian adalah cabang pemikiran ekonomi klasik yang didasarkan atas karya ekonom David Ricardo. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan ekonom pada 1820-an sampai
1806, teori pembangunan Maslow. Menurut Maslow, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Teori-teori klasik pembangunan ekonomi. 4 pendekatan pasca Perang Dunia Kedua, teori-teori pembangunan ekonomi didominasi oleh 4 aliran. Keempat pendekatan tersebut adalah model pertumbuhan tahapan linear, teori tahapan linear dan pembangunan sebagai pertumbuhan model pertumbuhan tahapan linear. Menekankan pentingnya penggunaan injeksi modal secara besar-besaran untuk membina pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada pengalaman dari Marshall Plan. Pada aliran ini, yang paling terkenal yaitu tahapan-tahapan pertumbuhan Rostow modal pertumbuhan Harrow-Domar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 200427. Model pertumbuhan Harrow-Domar, kendala dan batasan kritik negara yang dapat menabung dan menginvestasikan 15-20% dari GDP-nya akan mengalami pertumbuhan secara cepat, sedangkan negara-negara miskin relatif kesulitan mendapatkan modal-modal baru, maka ditutupi melalui pinjaman luar negeri atau penarikan dana investasi dari perusahaan swasta luar negeri. Kritik syarat perlu necessary condition PS syarat cukup sufficient condition. Model perubahan struktural, transformasi struktur perekonomian berbasis sektor pertanian tradisional ke sektor industri yang lebih modern. Ketergantungan internasional. Model ketergantungan internasional memandang negara-negara dunia ketiga sebagai korban kekakuan kelembagaan politik dan ekonomi baik skala domestik maupun internasional. Mereka terjebak dalam ketergantungan, dependence, dan dominance negara-negara kaya. Di dalam pendekatan ini terdapat 3 aliran pemikiran. Yang utama yaitu model ketergantungan neokolonialisme, model paradigma palsu, serta tesis pembangunan dualistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Salsabila Abdillah sebagai pemateri selanjutnya akan membacakan materi. Model ketergantungan neokolonial atau neokolonial dependence model ada kekuasaan yang tidak berimbang antara center dan periphery. Kemiskinan di negara-negara dunia ketiga dikaitkan dengan keberadaan dan kebijakan kelompok negara-negara industri kapitalis. Menurut Rostow, ada 5 tahapan ekonomi suatu negara, yakni 1. Tahapan masyarakat tradisional. 2. Penyusunan kerangka dasar tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis. 3. Tahapan tinggal landas. 4. Tahapan menuju kematangan ekonomi. 5. Tahapan konsumsi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Saya Saputri dengan NIM 200354. Rostow membagi sektor-sektor ekonomi dalam 3 sektor pertumbuhan: sektor primer, sektor pertanian, dan sektor suplemen. Sektor yang tumbuh sebagai pertumbuhan sektor primer seperti pertambangan dan pengangkutan, sektor tarikan, industri, dan perumahan. Apakah benar bahwa pertanian merupakan ciri dari keterbelakangan? Apakah sejarah selalu terulang dengan cara yang sama? Apakah perkembangan tahapan Rostow yang terjadi di Eropa juga akan terjadi di masyarakat lain seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin? Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Siti Harotunisa, NIM saya 200373. Kritik terhadap model Lewis. Model ini secara implisit mengasumsikan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja di sektor modern pasti sebanding dengan tingkat akumulasi model sektor modern. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan sektor modern dan semakin cepat pula penciptaannya lapangan kerja baru.
perubahan struktural, teori perubahan struktural mengibaratkan kepada pembahasan mekanisme transformasi ekonomi yang dialami negara, sedangkan berkembang yang semula lebih bersifat subsisten ke struktur perekonomian yang lebih modern dan didominasi oleh sektor industri dan jasa. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Teori perubahan struktural berfokus pada mekanisme di mana perekonomian terbelakang mengubah struktur ekonomi domestik yang menekankan pada pertanian tradisional menuju perekonomian yang lebih modern, lebih urban, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Selanjutnya, teori pembangunan Lewis. Model dua sektor Lewis menjadi teori umum dari proses pembangunan dalam surplus tenaga kerja di negara dan selama tahun 1990-an hingga awal 1970-an dalam model Lewis. Peraturan yang berkembang terdiri dari dua sektor, yaitu tradisional pelabuhan jumlah penduduk di sektor pedesaan subsisten yang ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja nol. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Untuk kesimpulannya yaitu indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya, kesempatan kerja dan produktivitas serta distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapitanya meningkat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan karena di sini kita juga sama masih dalam tahapan belajar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.